Haleluya, selamat malam untuk seluruh sidang jemaat GPDI Palembang. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah pilar kita. Selamat mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Dan biarlah hati kita, pikiran kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur kepadamu. Malam hari ini kami boleh ada lagi bersama-sama untuk memuji, memuliakan Tuhan. Walaupun jemaat beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bagi kami yang sepakat, bagi kami yang memiliki hati yang terbuka untuk Engkau, kami percaya Engkau memberkati kami malam hari ini. Urapi setiap kami yang melayani Tuhan, biarlah Tuhan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Tuhan, kami akan mulai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita mau bersuka cita untuk setiap kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan beri dan Tuhan jadikan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka cita, bersuka dalam Tuhan.
sukacita Tuhan yang tidak bisa diberikan oleh siapapun. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Karena Engkau adalah penyelamat kami Tuhan. Sehingga sukacita kami, sorak-sorai kami hanya untuk Engkau. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih penyelamat kami Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Kau penghibur kami Tuhan.
bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kami siapkan hati dan seluruh hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Ya, setiap perkataan firman-Mu itu juga boleh memberkati kami, boleh terus menguatkan kami umat-umat-Mu untuk terus melangkah dan berjalan bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu yang telah siap untuk melayani, urapi kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan dengan cara scan QR atau transfer ke nomor rekening yang sudah tertera pada layar. Jadwal kegiatan GPDI Palembang. Pada hari Jumat, ibadah pujian dan penyembahan. Sabtu, ibadah pemuda Fresh Community. Minggu, ibadah raya yang pertama, kedua, dan ketiga, ibadah pelajar dan ibadah sekolah minggu. Menghadapi pandemi saat ini, gereja membentuk satuan tugas untuk membantu dan mendampingi jemaat yang terpapar. Bagi jemaat yang terpapar atau isolasi mandiri, bisa menghubungi nomor HP atau WA yang tertera di layar. Mari ikuti doa pagi dan malam melalui aplikasi Zoom setiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat malam kepada kita semua. Kita kembali boleh bersama-sama dalam ibadah pilar. Tentunya semua kita sangat-sangat mengharapkan bahwa kita bisa bergabung kembali dengan pilar-pilar kita setiap minggu dalam ibadah dari rumah ke rumah, ya. Tetapi karena belum memungkinkan, tetapi biarlah kerinduan kita tidak menjadi surut, ya. Tetapi kita masih tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pada saat sore hari ini saya ingin berbicara tentang seorang tokoh di dalam Alkitab yang ditulis di dalam Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Firman Tuhan berbunyi, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan Allah oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, ada tokoh yang ingin saya sampaikan atau kita akan belajar bersama-sama, yaitu tokoh yang bernama Habel, ya, Habel. Nah, di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ya, mulai dari ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-5, bahkan di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ini, kita semua tentu sudah tahu cerita ini, ya, sudah begitu familiar. Dan yang menarik adalah bahwa Kain itu lebih banyak disorot dibanding dengan Habel. Kain ditulis dalam 18 ayat, sementara Habel ditulis hanya 11 ayat. Tetapi kita juga tahu bahwa apa yang ditulis tentang Kain itu selalu, ya, bicara tentang sifatnya yang jahat atau yang buruk. Bahkan di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dikatakan bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya?
sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, nah kita tahu dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, di mana ada dua kakak beradik, yaitu Kain dan Habel. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan setelah beberapa waktu lamanya Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ya, dalam ayat yang kedua dikatakan bahwa Kain itu menjadi petani sementara Habel menjadi gembala kambing domba. Ayat yang keempat dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu Saudara, ada hal yang menarik bahwa di dalam ayat-ayat ini Tuhan tidak meminta jenis persembahan. Tidak harus mempersembahkan hewan, tidak ada ditulis di sini, ya. Tetapi Habel mempersembahkan kambing domba, bahkan sulung, bahkan lemak-lemaknya. Jadi permasalahannya kenapa korban daripada Kain atau Kain ini ditolak dan juga persembahannya. Ini bukan soal jenis atau korbannya, masalahnya di sini bukan pada korbannya, penekanannya bukan pada korbannya, tetapi lebih kepada sang pemberi korban. Ya. Dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 11, ayat 13, ayat 15 sampai 17, saya baca dengan cepat. Seperti apa hati Tuhan dan berhubungan dengan persembahan dan orang yang memberi persembahan. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kain dan kambing jantan tidak kusukai. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan matamu, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Dari ayat-ayat ini, Tuhan menolak Israel bukan karena persembahannya. Persembahannya sudah benar. Binatang-binatang, lemaknya, darahnya, dan lain sebagainya. Bukan karena itu sudah basi, bukan karena itu sudah cacat, tetapi yang menjadi masalahnya adalah hati bangsa Israel yang mempersembahkannya. Yesus di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan menolak persembahan bukan karena persembahannya buruk. Bahkan persembahan itu tidak diganti. Tetapi yang diganti adalah sikap hati yang memberi. Ya, sampai di sini kita harus mengerti. Masalah kenapa Tuhan tidak berkenan itu bukan apa yang kita bawa. Tetapi bagaimana hidup kita yang membawa sesuatu.
Alkitab tidak menyebutkan, kalau kita kembali di dalam kitab Kejadian, pasal yang keempat, cerita tentang Kain dan Habel ini, Alkitab tidak menyebutkan apa sih salahnya Kain. Ya, tetapi ada beberapa petunjuk di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7 dari kitab Kejadian pasal 4. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Sama ini prinsipnya, yang jadi masalah bagi Tuhan adalah Kain. Tuhan tidak mengindahkan, perhatikan di sini ya, dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan begini, "Tetapi Kain dan korban persembahannya." Perhatikan urutannya ya. Tuhan menyebutkan yang pertama itu biasanya lebih utama dari yang berikutnya. Jadi Tuhan bukan menolak persembahan Kain, tetapi Tuhan menolak, tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Tetapi di dalam ayat yang keempat, Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Ya. Habel mempersembahkan korban persembahan, Kain juga mempersembahkan korban persembahan. Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Mengapa? Karena hati Habel benar di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan soal persembahannya berapa banyaknya, besarnya, tetapi masalahnya adalah hati daripada orang yang mempersembahkan korban. Coba perhatikan kembali di dalam ayat yang ke-7. "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Ya. Kejadian pasal yang keempat. "Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu." Ya. Nah, berhenti sampai di situ ya Bapak Ibu Saudara. Tentunya Kain dan Habel mereka tidak mempersembahkan korban ini hanya satu kali di sini yang dicatat. Pasti sering kali ya, itulah yang mungkin itulah yang diajarkan oleh Adam ya, oleh orang tua mereka. Nah, perhatikan ayat 7 ini. Tuhan berkata, jika kamu melakukan yang baik, ya, apakah engkau tidak akan berseri? Ya, maksudnya begini, dalam terjemahan bebasnya begini, kalau seandainya engkau memperbaiki dirimu, lalu engkau mempersembahkan korban lagi, seperti Matius pasal yang ke-5 tadi. Kalau engkau ada masalah, maka tinggalkanlah persembahanmu di situ. Pergi, selesaikan masalahmu, kembali dan untuk mempersembahkan korban. Kalau seandainya yang ditolak itu adalah Habel, kira-kira apa yang akan dikatakan oleh Habel? Habel, ya, kalau di dalam kitab Ibrani tadi, Habel, Kain itu orang jahat, ya, jahat. Tetapi Habel itu perbuatannya baik. Kalau seandainya Habel yang ditegur oleh Tuhan, maka Habel akan memperbaiki diri dan akan melakukan yang lebih baik lagi. Dikatakan di dalam ayat yang ke-7 ini, jika engkau berbuat baik, tidakkah engkau akan berseri? Artinya kalau engkau berbuat baik, kalau engkau sudah baik, ketika engkau mengorbankan sesuatu, aku akan berkenan, pasti engkau akan berseri. Ya. Nah, boro-boro dia menyesal
dan berusaha lebih baik, tetapi ayat-ayat yang kita baca tadi, Kain justru marah kepada Tuhan. Mungkin dalam hati atau kalau sekarang ini, ya bahasanya begini, berani banget ya Tuhan menolak persembahanku, kira-kira seperti itu. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa fokus daripada Kain itu bukan Tuhan, tetapi egonya, pribadi sendiri. Makanya ketika dia merasa tersinggung, ketika yang dia inginkan tidak dicapai atau tidak diberikan, dia marah. Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada sebuah alasan ketika kita datang kepada Tuhan, dikatakan di sini kalau orang mencari Tuhan, orang berpaling kepada Tuhan, harus percaya bahwa Allah itu ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat ini maksudnya begini, ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus tahu bahwa Tuhan itu adalah seorang pribadi yang akan memperhatikan apa yang kita bawa kepadanya. Dia itu akan memberikan upah, dia itu akan dalam bahasa Inggris dikatakan reward. Nah, reward, upah itu bukan hanya sekedar yang baik. Tetapi kalau kita membawa sesuatu yang buruk, maka Tuhan itu akan memberikan upah juga sesuai dengan perbuatan dan apa yang kita bawa. Itu sebabnya Ibrani pasal yang ke-6, 11 ayat yang ke-6 ini mengajarkan bahwa kita harus sungguh-sungguh ketika kita datang kepada Tuhan, melihat diri kita, apakah diri kita ini berkenan kepada Tuhan. Lalu ketika kita membawa kepada Tuhan, kita percaya bahwa yang kita bawa, yang kita persembahkan kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga Dia pasti akan memberikan upah. Jadi tidak sembarangan datang beribadah, memberi sesuatu kepada Tuhan, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Kita harus percaya Dia ada, Dia melihat, Dia memperhatikan. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang keempat. Sikap yang ditulis oleh Rasul Paulus tentang seorang prajurit, ya. Di sana dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi Habel ketika melakukan sesuatu terlebih, ketika dia sedang berhadapan dengan Tuhan, dia tidak pikirkan diri sendiri. Tetapi selalu dipikirkan adalah apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Sementara Kain peduli amat. Yang penting aku sudah lakukan dan seharusnya Tuhan memberkati aku. Kurang lebih seperti. Jadi fokusnya kalau Habel itu menyenangkan Tuhan, tetapi Kain itu menyenangkan diri sendiri. Kita coba melihat Ibrani pasal yang ke-11 ini. Ya. Setelah ini adalah judulnya saksi-saksi iman. Tokoh-tokoh dalam Alkitab yang melakukan hal-hal yang luar biasa, yang melewati berbagai halangan, rintangan, berbagai hal, tetapi mereka sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya. Sehingga mereka ditulis di kitab Ibrani ini. Ketika saya belajar tentang hal ini, saya menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang sangat menarik. Ya, coba perhatikan ayat-ayat dalam pasal 11 ini. Ayat yang kelima bicara tentang Henok, ayat 4 bicara tentang Habel, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah. Ayat yang kelima setelah Habel,
Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian tentang silsilah, sebenarnya sesudah Habel, ya Kain dan Habel, Kain diusir lalu kemudian Habel, lalu sebenarnya yang masuk dalam keluarga Adam itu adalah Set, ya Set. Kemudian ada banyak lagi, baru nanti akan ada Henok. Tetapi di sini langsung ayat yang kedua, ya. Kalau di 17 Agustusan itu biasanya ada perlombaan, di perlombaan itu ada ranking. Ranking pertama Habel, ranking kedua Henok. Sebelumnya padahal ada orang keturunan-keturunan yang lain. Tetapi kenapa Henok? Henok karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena apa? Allah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya. Henok ini dalam terjemahan yang lain karena dia itu bergaul erat dengan Tuhan. Ya. Kemudian setelah Henok, kemudian ada Nuh. Ya, ada Nuh. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman ia telah menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai imannya. Lalu kemudian baru Abraham dan seterusnya. Ini yang menarik, ya, ini yang menarik. Nama-nama yang nanti kita baca, Bapak Ibu Saudara, itu nama-nama yang luar biasa. Ya, nama-nama yang luar biasa. Seperti Abraham, itu luar biasa. Ya. Kemudian ada di dalam ayat yang ke-20, di sana mulai dengan Ishak, Yakub, lalu ayat 22 itu ada Yusuf, ya. Kemudian 23 ada Musa. Dia beberapa ayat di sana, lalu kemudian ayat yang ke-30 ada Yosua yang memimpin bangsa Israel yang meruntuhkan tembok Yeriko. Ini hal-hal yang luar biasa dan coba kita lihat ayat yang ke-32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel dan para nabi. Yang karena iman telah, perhatikan, menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Dan seterusnya. Ada perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Ya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh iman. Tetapi perhatikan di dalam ayat ini, siapa ranking pertamanya? Habel. Dan apa yang dilakukan oleh Habel, saudara? Tidak ada. Hanya satu kali yang dilakukan adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ini menarik. Lalu kemudian setelah Habel ada Henok yang dekat dan bergaul dengan Tuhan. Tidak disebutkan Henok melakukan sesuatu yang luar biasa, Habel juga melakukan hal yang luar biasa seperti ayat yang ke-32, ayat 33 dan seterusnya, membangun tembok-tembok, meruntuhkan tembok-tembok, mereka yang sudah menaklukkan kerajaan-kerajaan, yang mengamalkan kebenaran sehingga bisa membungkam musuh-musuh, bahkan menutup mulut-mulut singa yang sekian lama karena taat, karena patuh, karena percaya seperti Abraham sehingga mendapatkan janji. Tetapi Habel hanya mempersembahkan korban. Ya. Tetapi saya melihat ini adalah luar biasa. Di dalam Markus pasal yang ke-12, Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-41 sampai 44, di sana cerita tentang
persembahan seorang janda yang miskin. Tuhan melihat sekali lagi bahwa tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Siapa yang mau berpaling datang kepada Tuhan harus percaya Tuhan ada dan Tuhan itu memberi upah kepada mereka yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, Tuhan memperhatikan dan ini dibuktikan ketika Yesus di Bait Allah, dia duduk lalu memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Ada seorang wanita yang mempersembahkan, memasukkan uang yang tidak seberapa jumlahnya dibandingkan dengan orang-orang yang lain. Tetapi dalam ayat 43 Tuhan katakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Persembahannya sama, bahkan jumlahnya lebih sedikit. Tetapi apa yang membuat wanita ini begitu berkenan menyentuh hati Tuhan dan dihormati sehingga ditulis di dalam Alkitab adalah karena sikap ketika dia memberikan korban. Bukan jumlahnya tetapi sikapnya karena dia sangat mencintai Tuhan sehingga dia tidak lagi mengindahkan dirinya. 2 peser itu adalah semua yang dia miliki. Ayat ini berkata, ya, semua yang dia miliki. Dari kekurangan semua yang ada padanya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mencintai Tuhan. Sehingga dia tidak lagi memperdulikan dirinya sendiri. Sebelum di dalam Ibrani ada orang-orang yang melakukan banyak hal yang hebat, yang besar. Tetapi yang pertama Tuhan inginkan adalah korban. Orang yang mau memberikan dirinya, orang yang mau mencintai Tuhan melebihi diri sendiri. Habel, Henok, orang yang hidup untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri sehingga dia mau bergaul dengan Tuhan. Baru berikutnya adalah Abraham, iman, orang yang mempercayai Tuhan dibandingkan mempercayai hal-hal yang ada di dunia ini. Mari pemain musik. Mari teman-teman singers, kita boleh akan akhiri ibadah kita kepada Tuhan dengan menyembah Tuhan. Ketika kita memberi hidup kita, ketika kita mau menyelesaikan atau mau membuat, menjaga hati kita agar berkenan kepada Tuhan. Ketika tujuan kita adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan, penyerahan diri seperti Henok, ya, seperti Habel, bergaul dengan Tuhan seperti Henok, setia, teguh seperti Nuh, sekalipun harus 120 tahun, dia tetap melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan walaupun dia tidak tahu seperti apa nantinya. Dan percaya seperti Abraham, maka kita bisa melakukan hal-hal besar. Sebagaimana ada Musa, ada Yosua, ada Daud, dan yang lain sebagainya. Mari kita datang kepada Tuhan. Sambil kita merenungkan seperti apa hidup kita. Apakah kita menghormati Tuhan sebagaimana Habel? Atau ketika kita datang kepada Tuhan, atau hari-hari ini kita begitu sibuk dengan keperluan kebutuhan kita, kesenangan kita, kita datang kepada Tuhan hanya ketika kita butuh Tuhan. Atau kita mau menyenangkan hati Tuhan apapun yang terjadi dan apapun yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Yang terpenting adalah menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ada sebuah pujian lama. Saya ingin kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Betapa hatiku
Berterima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa terima kasih Tuhan. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4, sekali lagi saya akan baca. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan perhatikan ayat yang bagian terakhir, karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saya tidak tahu seperti apa dia berbicara, apakah pada waktu itu dia berbicara kepada Kain, tetapi Kain juga tidak tahu, ya. Dan dia tidak ada kesan bahwa dia itu menyesal, takut. Tetapi justru ketika Tuhan bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Kain menjawab, mana aku tahu, aku bukan penjaga adikku. Tetapi Tuhan berkata begini, bukankah suara Kain atau darah, ya, dikatakan, bukankah darahnya berbicara? Nah Bapak Ibu, ada sesuatu bicara, kalau ditulis tentang berbicara berarti bisa didengar, ya, bisa didengar. Apa sih yang ingin kita dengar? Apa sih yang Tuhan ingin kita dengar dari kisah Kain? Walaupun Habel sudah mati. Bahwa sebenarnya apa yang dikorbankan oleh Kain adalah domba, sulung, lemak yang terbaik, dan itu adalah gambaran tentang Yesus. Yesus ada anak domba, dia yang sulung, ya. Dan Yesus adalah yang paling dikasihi oleh Allah, tetapi dikorbankan untuk kita. Dan inilah yang Tuhan ingin kita dengar. Bahwa kita hidup ini hanya karena anugerah Tuhan. Dan ini juga yang disadari oleh Habel. Bahwa hidupnya itu hanya oleh anugerah. Sehingga ketika dia mempersembahkan korban, bahkan kehidupan sehari-harinya, dia selalu mengedepankan Tuhan. Dia selalu memberi yang terbaik untuk Tuhan. Menurut Habel, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan kecuali Tuhan yang sudah memberkati dia. Demikian juga dengan kita. Apa yang bisa kita banggakan hari-hari ini? Kecuali Tuhan. Janjinya, Yesus yang sudah mati untuk kita, yang sudah memberikan segala sesuatunya, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya mari
ketika kita datang kepada Tuhan, mari beri yang terbaik. Dan Rasul Paulus dalam Roma pasal yang ke-12 katakan, korban yang terbaik adalah korban yang hidup, yaitu tubuh kita, hidup kita, sikap hati kita yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Benar Tuhan, ini yang menjadi permohonan kami. Biar hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Tujuan kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau ada sikap-sikap kami yang kurang berkenan, kalau ada perbuatan-perbuatan kami yang tidak menyukakan hati Tuhan, kalau ada korban persembahan sesuatu yang kami bawa kepadamu, bukan dengan motif yang benar, tetapi untuk kepentingan dan keuntungan kami pribadi, kiranya melalui kebenaran firman-Mu ini, Engkau mengampuni kami, Engkau mengingatkan kami, Engkau menyadarkan kami, supaya kami bisa memperbaiki diri kami, sehingga ketika kami datang kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kami akan menerima upah-Mu, kami akan menerima sesuatu yang indah, yang besar, yang mulia, yaitu hidup yang berkenan dan hidup yang boleh dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Memberkati setiap kami, memberkati firman-Mu meteraikan dalam hidup kami. Tolong setiap umat-umat-Mu, jemaat-Mu, anggota pilar maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini. Tuhan, tolong kami semua. Hari-hari yang sulit, tetapi kami tahu kalau Tuhan beserta dengan kami dapat lakukan hal-hal yang besar. Kalau Tuhan di pihak kami, siapa yang dapat melawan kami? Kalau kami taat, patuh, dan menjaga hidup kami, selalu berpegang kepada janji-Mu dan ketetapan-ketetapan-Mu, maka berkatlah yang akan menjadi bagian kami. Sakit penyakit akan dihalaukan dalam hidup kami, dan kutuk akan dilewatkan dari hidup kami. Hidup kami sungguh-sungguh diberkati. Iman kami akan menyatakan bahwa kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Setiap korban syukur, pujian, penyembahan kami, bahkan segala sesuatu yang kami lakukan, selalu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya keluarga kami akan dalam perlindungan Tuhan. Usaha pekerjaan kami tetap akan diberkati, bukan turun tetapi akan bertambah, berkembang, bahkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berlipat ganda sesuai dengan janji-Mu. Nama-Mu dipermuliakan karena Engkau Allah yang besar, yang bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau yang sudah berjanji, Engkau juga yang pasti akan menepati, bahkan menggenapi janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Berkati kami sepanjang minggu ini. Semua kegiatan, aktivitas, ibadah-ibadah kami serahkan semua, dan kami akan diberkati kembali ketika kami selalu mencari Tuhan. Yang sakit, apapun sakit penyakit,
Engkau tambahkan iman, kepercayaan, pengharapan. Sebagaimana apa yang kami yakini, itulah yang akan jadi. Di dalam nama Yesus, kesembuhan itu terjadi. Oleh bilur-bilur-Mu, kami semua disembuhkan. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk malam hari ini. Mengucap syukur untuk Indonesia yang sudah berjalan satu waktu yang panjang, tetapi kami tetap rindu Indonesia ini boleh diselamatkan. Kemuliaan dari Sabang sampai Merauke, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami akan akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan sekarang Bapak Ibu, mari kita akan tamatkan dan kita akan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus akan turun, tinggal dan menyertai kita saat ini, besok, dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari kita terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.